Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlad daraq wa ya ahlan naubah wa ya ahlal batin wa ya ahlal halli wal aqdi, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wa naf'a wal intifa' wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dalalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'an liwajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirin jamaah Majlis Dzikir Al-Isyraq yang semoga Allah terangi hati kita dengan cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di tempat orang-orang yang bertakwa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluts min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Wallahu alimun halim. Ayat ini berbicara tentang wasiat Allah, tentang pesan Allah kepada kita semua umat manusia yang beriman kepada Allah, yang mengikuti ajaran Rasulullah, yang berkenaan dengan pembagian harta warisan. Harta warisan itu mutlak telah Allah gariskan ketentuannya. Mutlak telah Allah tentukan berapa bagiannya. Dan setiap masing-masing ahli waris sudah Allah batasi, sudah Allah berikan hak yang jelas bagiannya masing-masing dalam Al-Quranul Karim. Maka sesungguhnya kita ini hanya tinggal menerima saja. Karena harta warisan itu kan bukan harta kita. Harta siapa? Ya harta orang yang meninggal dunia. Kita hanya menerima saja. Lah kok tinggal nerima doang, bukan kamu yang capek, bukan kamu yang kerja, bukan kamu yang nyari usaha itu harta, tinggal nerima aja kok masih protes. Maka mestinya terhadap harta warisan itu kita itu nggak boleh protes. Harus menerima, karena emang yang ngasih siapa? Allah. Kalau kita protes berarti kita ini memprotes Allah. Kalau kita nggak terima sama bagian kita, maka berarti kita itu nggak terima terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita. Padahal Allah di akhir ayat tadi, Wallahu alimun halim. Allah itu zat yang maha tahu apa yang terbaik buat kalian.
Allah zat yang maha tahu terhadap makhluk ciptaannya Allah seperti kita semuanya. Allah maha halim, maha bijaksana dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita dalam hal ini pembagian harta warisan. Lalu kapan harta warisan itu dibagi? Ini sedikit kita akan ngobrol tentang ilmu waris. Karena ilmu inilah yang nantinya kata Rasulullah ilmu yang paling dahulu dicabut oleh Allah dari muka bumi adalah ilmu waris. Yes. Ilmu faraid. Makanya kalau kita lihat zaman sekarang ini jarang orang yang ahli ilmu waris. Jarang orang yang mempelajari ilmu waris. Jarang ada halakoh-halakoh majlis-majlis taklim yang mengajarkan ilmu waris atau ilmu faraid. Entah karena jelimet, entah karena hanya hitung-hitungan angka, entah karena emang dia malas dan lain sebagainya lah. Yang jelas dia ngitung doang nggak dapat warisan lagi. Udah mulai punya nggak punya warisan, punya non muslim maksudnya. Udah dikuasain. Itu sewa. Jadi ini ilmu yang akan pertama kali diangkat oleh Allah dari muka bumi. Nah, sebelum diangkat maka kita pelajari meskipun sedikit. Kapan sih harta warisan itu menjadi hak waris ahli waris? Menjadi hak waris orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang wafat? Kapan itu harta waris itu baru boleh diberikan dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak setelah setelah dipotong atau setelah dibereskan biaya pemakaman orang yang meninggal dunia. Contoh, orang tua kita misalnya meninggal dunia, maka harta peninggalannya yang 1 miliar misalnya, itu nggak boleh diberikan dulu kepada anak-anaknya, kepada saudaranya kalau memang ada, sebelum dibereskan dulu biaya pengurusan jenazahnya sampai penguburannya. Kira-kira berapa ngurusin jenazah, Pak? Berapa? Buat bayar yang gali kubur, buat beli kain kafan, buat beli minyak-minyak wangi. Berapa? Taruhlah 3 juta lah. Taruhlah 3 juta. Maka harus diambil dulu tuh 3 juta. Harus diambil dulu 3 juta untuk mengurus mayat jenazahnya. Jangan sampai dia menjadi telantar gara-gara ahli warisnya rebutan warisan, akhirnya jenazahnya nggak keurusan. Nggak boleh. Ambil dulu buat pengurusan jenazahnya. Lalu setelah itu beres, kemudian dilihat dulu, apakah mayit yang meninggal dunia ini dia masih punya tanggungan hak adami, hutang piutang atau tidak? Maka kalau orang tua kita meninggal jangan senang dulu, wah dapat warisan nih, kontrakan 100 pintu nih. Kita kebagian dah barang 20 pintu. Jangan senang dulu. Siapa tahu di balik itu ternyata punya utang yang banyak. Maka harus dilunaskan dulu hutang-hutangnya. Karena hutang ini perkara berat. Sebagaimana pernah kita sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau mensolatkan jenazah yang masih punya hutang belum lunas sampai dia meninggal dunia. Tapi Rasulullah yang nggak mau nyolatin. Kalau kita tetap disuruh nyolatin. Dalam hal ini kita jangan ngikutin Rasulullah. Mentang-mentang ada tetangganya yang hutang, saya nggak mau nyolatin. Karena Rasulullah nggak nyolatin orang yang punya hutang. Wah, bisa jadi orang zaman sekarang nggak ada yang nyolatin itu. Karena pada punya hutang semua. Lah rumah 15 tahun. Lah motor 5 tahun. Mobil 10 tahun. Wah, bisa-bisa nggak ada yang nyolatin kita, orang punya hutang semua. Betul. Maka kata Rasulullah, amma ana fala usolli alaih. Aku tidak berkenan mensolatkan jenazahnya. Wa antum kalian fasollu alaih. Silahkan solati. Apa hikmahnya kok Rasul nggak mau mensolatkan orang yang punya hutang sampai meninggal dunia belum terlunaskan? Hikmahnya karena dalam bacaan doa di solat jenazah itu ada meminta Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia,
rahmati, kasih sayangi dia, maafkan dosa-dosanya. Sementara bagaimana Allah akan merahmati dia kalau dia sendiri ternyata menzolimi orang lain yang pernah memberikan hutang kepada dia. Kalau Rasul yang udah berdoa, kira-kira diterima sama Allah apa enggak? Pasti diterima, dijawab pasti. Tapi sementara dia masih berbuat zolim kepada orang yang telah meminjamkan uangnya pada dia, tidak dibayar-bayar sampai wafatnya. Maka Rasul tidak mau mensolati. Amma antum, kalau kalian, wahai para sahabat, wahai para umat Islam, kalian solati. Ya karena kasarannya ibaratnya doa kalian belum tentu diterima sama Allah gitu. Cuman sebagai kewajiban orang muslim, urus jenazah yang meninggal dunia dengan cara mensolatkannya. Urusan diterima itu urusan Allah. Urusan Allah merahmati dia nanti itu urusan Allah. Kalau doa kita kan belum tentu manjur, tapi kalau doa Rasulullah sudah pasti diterima dan manjur. Maka Rasulullah nggak mau. Itu yang kedua. Harta warisan belum boleh diberikan kepada ahli waris sebelum dilunaskan hutang-hutangnya. Maka biasanya di kita ada tradisi, kalau mau sholat jenazah, ada yang pidato tuh. Ada yang menyampaikan sambutan. Apabila di antara jamaah sekalian, ayah saya ada yang terlibat hutang, atau punya utang, atau punya piutang, harap menghubungi saya sebagai anaknya. Nah, ini namanya doman, namanya. Bukan hiwalah, doman. Kalau hiwalah itu mindah utang, orangnya masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, namanya doman. Menanggung beban hutang almarhum, ditanggung oleh salah seorang yang masih hidup. Namanya doman. Setelah itu, kalau sudah beban hutangnya dilunaskan semua, masih belum boleh diberikan kepada ahli waris itu harta warisan sebelum dilihat dulu apakah dia punya wasiat apa enggak. Wasiat dalam hal mentasarufkan hartanya. Kalau ternyata dia punya wasiat, maka dilihat dulu wasiatnya. Kalau dia punya wasiat, nah, aku berwasiat kalau aku meninggal dunia, tolong hartaku yang sejumlah 50 juta berikan, wakafkan kepada Masjid Al-Aras Bukit Mahoni. Maka wajib tuh diambil dulu 50 juta. Tapi ketentuannya wasiat dalam hal harta tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah total harta. Kalau kita mau berwasiat tentang harta kita sepeninggal kita, mau dikemanain ini harta, maka kalau kita nulis wasiat, kita harus tahu dulu jumlah harta kita berapa. Harta kita 100 juta, maka kita nggak boleh berwasiat untuk mentasarufkan harta kita sepeninggal kita melebihi 1/3 dari 100 juta. Berapa tuh kira-kira? 30? Pinter kalau masalah duit mah ya. Cepet ya masalah duit. Nggak mikir lagi langsung. Terlatih. Menduitnya Allah. 33 juta, sekian lah, itu yang boleh. Maka begitu dia punya harta 100 juta, dia berwasiat tolong ntar yang 50 juta berikan ke Bukit Mahoni, ke Majlis Al-Aras atau Majlis Al-Isyraq. Buat dipakai operasional Majlis Zikir Al-Isyraq. Ternyata 50 juta. 50 juta kan separuh dari 100 juta, nggak boleh. Hanya 1/3 saja boleh. 1/3. Karena kalau dibolehin semua, khawatir nanti ahli warisnya nggak dapat apa-apa. Sementara Allah sudah berpesan, berwasiat, bahwa kalian itu punya hak waris yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau 3 hal ini sudah dipenuhi, biaya pengurusan jenazah sudah beres, hutang piutang sudah beres, terus apa tadi? Wasiat sudah beres, baru itu harta segera berikan kepada yang berhak. Berapa bagiannya? Di antaranya dijelaskan oleh Allah, walakum, untuk kalian semua wahai laki-laki para suami. Kita semua suami bukan nih? Suami kan kita kan? Pada punya istri kan? Laki-laki semua. Maka kata Allah, bagian kalian hai wahai para suami, nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagian kalian kalau istri kalian meninggal dunia, maka kalian mendapatkan harta separuh dari harta peninggalan istri
Catatannya, jika istri kalian tidak punya anak. Berapa bagiannya, Pak? Wah, udah pada mulai mikir, bayangin nih, istri saya punya 1 miliar kayak tabungannya nih. Lumayan dapat 500 juta. Separuh kalau nggak punya anak. Waduh, ternyata anaknya 6. Berarti bukan separuh lagi bagiannya. Berapa bagiannya kalau memang punya anak? Dijelaskan lanjut oleh Allah. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakan. Dan jika istrimu punya anak dari hasil pernikahannya dengan dirimu, maka bagianmu bukan lagi separuh, tetapi bagianmu menjadi menyusut menjadi 1/4. Karena engkau punya anak, anak-anakmu pun butuh yang namanya harta. Oleh sebab itu Allah menjanjikan, Allah berpesan, mewasiatkan bahwa kalian kalau punya anak, istri kalian meninggal dunia, maka bagiannya berapa? 1/4. Kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, setengah. Ingat ya. Jadi bagian para suami, kita ini, opsinya 2. Separuh atau 1/4. Tinggal dilihat punya anak atau tidak. Kalau punya anak, bagiannya berapa? Punya anak. Pengennya banyak aja sih, pengennya setengah. Kalau punya anak, bagiannya 1/4. Kalau nggak punya anak, setengah. Itu bagian suami. Sekarang gantian, istrinya bukan istrinya yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia adalah suami. Kita ini yang meninggal dunia, yang meninggal duluan. Ternyata yang meninggal duluan bukan istri, tapi suami. Berapa bagian istri? Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunnas sumunu mimma taraktum. Walahunnar rubu'u, dan bagi para istri-istri yang ditinggal wafat suami, ar-rubu'u, ada bagian 1/4 dari harta peninggalan suami yang telah wafat. Illam yakul lakum walad. Illam yakul lakum waladun, jika kalian tidak punya anak. Bagian istri ini. Istri dapat bagian 1/4, syaratnya kalau nggak punya anak. Kalau punya anak berapa? Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Jika punya anak, maka bagian istri menyusut tadinya 1/4 menjadi 1/8. 1/8. Menjadi 1/8. Separuhnya 1/4. Sama dengan yang laki-laki tadi. Kalau nggak punya anak separuh, kalau punya anak 1/4. Istri, kalau suaminya meninggal, nggak punya anak 1/4. Kalau punya anak 1/8. Maka tinggal dilihat saja, berapa harta warisannya? 100 juta. Nggak punya anak, suami nggak punya anak. Maka istri dapat bagian 1/4. Berapa 1/4 dari 100 juta? 25 juta. Ternyata kalau punya anak, maka 1/8. Separuh dari 25 juta berapa? Cepat bener emang. 12 juta setengah. 12 juta setengah. Makanya kalau masalah duit mah nggak laki-laki nggak perempuan, semuanya langsung aja. Udah di luar kepala pokoknya mah. Itu bagian suami dan istri. Maka kita sudah bisa meraba minimal sekarang ini. Berapa bagian kita, berapa yang harus diberikan. Lalu bagian anak berapa? Bagian anak berapa setelah ayahnya kebagian dapat ketahuan, ibunya dapat ketahuan. Anaknya berapa? Kalau masalah anak, maka dilihat anaknya jenis kelaminnya apa saja. Dilihat. Kalau anaknya ada lengkap, artinya ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki dan perempuan. Siapa yang anaknya lengkap, Pak? Angkat tangan ya, Pak. Anaknya laki-laki perempuan ada? Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Maka bagian anak kalian adalah dari sisa yang tadi itu. Misalnya yang meninggal ibunya nih.
Ibunya meninggal. Harta warisan 100 juta. Bagian bapak-bapak berapa tuh? Hah? Setengah apa seperempat? Seperempat apa setengah? Kenapa seperempat? Karena punya jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Ini khusus yang punya anak laki dan perempuan. Setelah diambil setengah buat para suami, buat bapak-bapak sekalian, tinggal 50 juta. Terus 50 juta ini dibagi buat anak-anak tadi tuh yang laki-laki perempuan. Berapapun jumlah anaknya, maka bagian laki-laki 2 kali lipatnya bagian perempuan. Laki-laki lidzakari mislu hazil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali lipatnya perempuan. Artinya kalau perempuannya misalnya dapat 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, maka yang laki-laki dapat 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta. Kalau yang perempuan dapat 10 juta, 10 juta, yang laki-laki dapat 20 juta, 20 juta. Yang penting itu 50 juta tadi tuh habisin udah buat anak semuanya. Maka orang yang punya anak laki-laki dan perempuan, harta warisan aman udah. Nggak kemana-mana lagi udah itu. Nggak kemana-mana lagi. Harta warisan tetap berada di rumah itu. Dibagi antara si suami sama si anak-anak. Aman udah. Paman nggak dapet, kakek nenek nggak dapet, paman-paman nggak dapet, uak-uak nggak dapet. Karena dia punya anak lengkap sudah. Laki-laki dan perempuan. Berapa bagiannya? Laki-laki 2 kali lipat perempuan. Maka yang punya anak sudah bisa membayangkan. Lalu bagaimana Ustadz kalau anaknya enggak lengkap? Punya anak 10, laki semuanya. Punya anak 10, laki semuanya. Atau punya anak perempuan, semuanya perempuan. Maka dilihat, kasusnya sekarang perempuan dulu, anak perempuan. Dia punya anak perempuan, 1 doang anaknya. Yang disebut sebagai semata wayang. Karena memang matanya wayang cuma 1. Maka disebut semata wayang. Kan wayang kan tipis begitu, matanya cuma 1 doang. Maka disebut semata wayang. Kalau anaknya perempuan saja, 1 orang, perempuan saja, punya anak perempuan, si suami tadi ini, atau ayahnya si anak ini, dapat bagian berapa tadi? Berapa? Seperempat. Si anaknya 1 semata wayang perempuan, dia dapat bagian setengah dari harta peninggalan ibunya. Ingat, berapa bagiannya? Setengah. Setengah, anak setengah. Perempuan 1, perempuan doang ya. Dia punya anak perempuan doang. Kasusnya perempuan doang. Berapa dapat bagiannya? Setengah. Setengah dari 100 juta. Dari sisanya. Iya, dari itu tadi. Setelah dipotong seperempat terakhir. Enggak. Nih, kan tadi 100 juta. 100 juta. Setengah dari 100 juta berapa? 50. Seperempat dari 100 juta berapa? 20 juta. Sisanya berapa? Sisanya berapa? Harta 100 juta. Suami dapat bagian seperempat. Berapa seperempatnya? 25. Anak perempuan satu-satunya dapat bagian setengah. Setengah dari 100 juta berapa? 50. Sisanya berapa? 25. 25 itu baru kemudian untuk kalau dia punya kakek, kakeknya dapat. Kalau dia punya nenek, neneknya dapat. Masih ada sisa tadi itu harta warisannya. Nah, itu untuk kakek atau nenek. Kalau ada kakek nenek dia nggak dapat. Gitu ya. Kakek nenek pihak. Ya. Pihak. Yang dari pihak yang meninggal lah. Ibu dari emaknya, ibu dari si istri. Orang tua istri. Anak kita yang kita bicarakan harta si istri. Harta si istri. Istrinya yang meninggal kan? Karena kalau bapak romannya yang belum mau meninggal ini mah. Maka orang tua si istri. Oh enggak, harta si istri, harta si istri. Bukan harta kodogin. Harta si istri. Istrinya punya simpanan, punya tabungan 100 juta gitu. Itulah yang diberikan. Itu kalau anaknya hanya 1, jenis kelaminnya perempuan.
Jenis kelaminnya perempuan. Itu kalau satu. Kalau ternyata lebih dari 1, 2, 3, 5, 10, maka bagian dari anak perempuan ini tadi yang berjenis kelamin perempuan semua, bagiannya bukan lagi separuh, tapi 2/3. Berapa bagiannya? 2/3. Banyak kan? Lebih banyak kan? 2/3. Bagiannya 2/3 dari 100 juta itu. Bagiannya 2/3. Itu bagian anak perempuan yang lebih dari 1. Kalau ternyata anaknya bukan jenis kelamin perempuan, anaknya jenis kelaminnya laki-laki saja, baik 1, baik 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka ini anak laki-laki ini menjadi asobah. Apa itu asobah? Asobah itu adalah mengambil sisa dari semua harta warisan yang telah dibagikan. Ayahnya udah dapat. Terus karena si ayah ini udah dapat, anaknya tinggal menunggu sisa. Adakah yang dapat warisan lagi? Kalau ternyata masih ada saudaranya dapat. Setelah saudaranya dapat, sisanya buat anak laki-laki semuanya ini. Dibagi secara rata. Kalau anaknya berjenis kelamin laki-laki semuanya. Saudara istri. Begitu. Itulah beberapa bagian dalam warisan yang perlu kita ketahui. Ini yang pokok-pokok ini. Agar kita tahu, karena berhubungan langsung dengan istri kita, atau anak-anak kita. Semoga ada manfaatnya, dan semoga kita bisa mengamalkannya, dan menerima ketentuan dari Allah kepada diri kita dalam hal harta warisan. Yang susah itu nerimanya biasanya. Maka banyak orang itu bertengkar, banyak orang bunuh-bunuhan gara-gara harta warisan, karena merasa kok saya dapatnya segini, dia dapatnya segitu. Hati-hati, jangan sampai seseorang itu rebutan harta warisan. Siapa yang paling serakah terhadap harta warisan, berarti dia melawan Allah, melawan ketentuan Allah, maka biasanya dia belangsak duluan atau mati duluan. Bisa dibuktikan, lihat saja. Seseorang yang paling rakus terhadap harta warisan, dia yang akan belangsak duluan atau mati duluan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang ini murni ketentuan Allah, yang Allah ngasihkan harta itu bukan jerih payahmu, bukan hasil capekmu, itu hartanya Allah. Allah kasih, timbang nerima doang kok pakai protes. Makanya nggak usah rebutan harta warisan. Semoga kita bisa menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang belum jelas